Baik, di video ketiga ini saya akan menjelaskan tahapan berikutnya setelah penyusunan buku besar, yaitu penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo berasal dari sheet account. Kita akan mengcopy terlebih dahulu sheet account. Setelah itu kita akan mengganti menjadi neraca saldo. Setelah itu kita akan memberikan header terlebih dahulu. Headernya adalah UD Ilo Sindron. Kemudian buku neraca saldo dan Desember 2014 yang dalam ribuan kita akan memberikan, kemudian kita akan memberikan tambahan transaksi. Ini akan berisikan saldo debit dan kredit. Dan ini saldo yang berisikan saldo debit dan juga kredit. Kemudian kita melakukan penulisan rumus yang sudah kita buat clinch kemarin, yaitu sama dengan sum if akun buku besar titik koma pas 8 titik koma debit besar hasilnya 0. Yang kita tarik apakah hasilnya keluar, hasilnya 0 semua. Dari itu kita mengisikan secara manual saja. Dan kita masukkan ke dalam kemudian sisi kredit apakah hasilnya menggunakan rumus keluar. Pas titik koma kredit buku besar, hasilnya juga ke 0. Pada kita menggunakan manual saja. Kita copy dan kita pindahkan di sisi kredit. Setelah itu kita akan menuliskan rumus untuk menghitung saldo debit dan kredit. Untuk saldo debit kita menggunakan fungsi if, yaitu jika saldo debit lebih besar dari saldo kredit, maka debit dikurangi kredit
1,6. Selanjutnya kita tarik. Selanjutnya kita menggunakan yang sistem sama, yaitu sama dengan if, yaitu jika sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka kredit dikurangi debit 1,6. Ini kita tarik. Selanjutnya kita akan menjumlahkan apakah saldo transaksi dan saldo akhir sama atau balance. Jumlah dari transaksi dan saldo sama, dan insya Allah hasilnya balance. Selanjutnya kita melakukan tahapan yang berikutnya, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu kita akan mengcopy jurnal umum. Terlebih dahulu kita move all copy, kita klik move to end, kita klik OK. Kemudian kita mengubahnya menjadi J penyesuaian. Selanjutnya kita akan, ini kita ubah dulu jurnal penyesuaian. Dan tanggal 31 kita isikan langsung dari transaksi. Yang pertama yaitu dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar 200 juta. Maka itu adalah penyusunan perhitungan PPP. Maka kita menggunakan, kita isikan kode akun biaya harga pokok penjualan terlebih dahulu. Kode akunnya 610. Kemudian potongan penjualan, kode akunnya 520, kemudian persediaan akhir 141, kemudian retur pembelian 510, kemudian persediaan awal dan pembelian 500 dan biaya angkut pembelian. Kemudian potongan pembelian dari neraca saldo yaitu senilai 207.900. Selanjutnya persediaan akhir senilai yang di soal 200 juta. Kemudian retur pembelian 255 juta. Kemudian persediaan awal senilai 120 juta. Selanjutnya pembelian senilai 3.824 juta. Kemudian biaya angkut pembelian senilai 207.900.
Untuk memperoleh harga pokok penjualan, maka harga pokok penjualannya adalah senilai 3.489.000.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2022 sebesar 100 juta, maka biaya asuransi kode akunnya 620. Kemudian terhadap asuransi, persekot asuransi yaitu 150. Senilai 100 juta. Kemudian transaksi selanjutnya bahan habis pakai yang masih tersisa yaitu 30 juta, maka ya bahan habis pakai itu kodenya 615 terhadap bahan habis pakai itu 130. Kemudian tadi transaksinya adalah yang masih tersisa. Di neraca saldo bahan habis pakai ialah 150 juta, maka biaya bahan habis pakainya yaitu dikurangi 30 juta, itu 90 juta. Kemudian transaksi yang berikutnya yaitu bangunan disusutkan sebesar 10 juta, maka biaya penyusutan bangunan 616 terhadap akumulasi penyusutan bangunan kode akunnya 181 senilai 10 juta. Kemudian transaksi yang berikutnya yaitu penyusutan peralatan kantor sebesar 65 juta, yaitu biaya penyusutan peralatan kantor 617 terhadap akumulasi penyusutan peralatan kantor kode akunnya 191 senilai 65 juta. Kemudian transaksi berikutnya yaitu terdapat hutang gaji penjualan 12 juta dan hutang gaji kantor 10 juta. Ya, berarti biaya gaji penjualan 612 terhadap hutang gaji 210 senilai 12 juta. Dan hutang gaji kantor yaitu 618 ada hutang gaji senilai 10 juta. Kemudian, kerugian piutang diperkirakan sebesar 2% dari saldo akhir bulan. Saldo piutang pada neraca saldo yaitu sebesar 178.200.000 yaitu sama dengan dikalikan dengan 2%. Hasilnya yaitu 15.564. Jadi di sini adalah biaya kerugian piutang 611 dan piutang dagang 120 senilai 15.564. Kemudian penyesuaian ayat penyesuaian terakhir yaitu biaya sewa yang dibebankan adalah 150 juta, maka ayat jurnalnya yaitu persekot sewa terhadap biaya sewa. Persekot sewa kode akunnya 151 dan kode akun biaya sewa yaitu 619.
senilai 150 juta. Transaksi di jurnal penyusunan sudah selesai. Sudah kemudian kita jumlahkan hasilnya. Hasilnya balance. Mungkin itu saja di video ketiga ini. Penjelasan tahapan berikutnya akan dijelaskan di video berikutnya.